Lama dikit ini kakak nih. Itu, ayo. Ayo, melebar. Jangan ngumpul. Jaga jarak. Biar kelihatan lebar. Dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belum merdeka. Oke. Sekarang semua poster menyebar, kita buat mimbar bebas. Karena kan tadi kita sudah longmat, sudah menggiring Jokowi sudah kita seret, sudah kita beri rompi oren, poster sebelum mimbar bebas di mana semua bisa berorasi, poster di jalan. Posternya mau didudukin nggak apa-apa, mau dipasang boleh. Kita melingkar. Kita kasih waktu pertama buat Bunda Kurnia. Bu Kurnia mana? Ayo Bu Kurnia. Untuk media semua. Ya. Oh iya betul. Kita buka sekarang, api kita ada di Simpang Sarinah. Kita coba ingatkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah bentuk kekesalan kita, bentuk kemarahan kita bahwa Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah menghancurkan seluruh sendi-sendi bernegara di Republik ini wajib dipenjara, wajib diadili, dan wajib dihukum. Kami antarkan rompi oren untuk Jokowi sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan sebagai tahanan rakyat. Oke, permintaan maaf tadi pada tanggal 29 Bapak Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya katakan dia bicara, saya manusia biasa. Ya, Anda manusia biasa. Anda bukan malaikat, tapi Anda seenak kepala sendiri mengatur dan mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat. Anda meminta maaf Anda, kami tolak mentah-mentah. Tidak semudah itu meminta maaf kepada rakyat. Tidak semudah itu permintaan maaf dikabulkan. Bukan hanya dengan kata maaf, lalu masalah selesai. No. Kami akan hukum Anda seberat-beratnya. Pertanggungjawaban apa yang sudah Anda lakukan selama 1 dekade Anda menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Orasi selanjutnya saya berikan kepada Bunda Narti. Ada kali. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita mulai mengaspal kembali bersama emak-emak ARM, yaitu
ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang tanggal 29 Juli kemarin Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh bangsa Indonesia. Memang betul Joko Widodo adalah manusia biasa, tapi bukan itu esensinya yang mau kami sampaikan. Pasti permohonan maaf kami akan terima, tapi bukan serta-merta permohonan maaf terhadap rakyat Indonesia itu tidak mengurangi apa yang menjadi tuntutan rakyat Indonesia agar Joko Widodo diadilin dan dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dilakukan. Ini yang harusnya kita sama-sama. Kami juga bukan benci, kami juga bagian dari bangsa Indonesia. Kami adalah manusia biasa. Pasti kami juga tidak sempurna, tapi bukan itu yang harusnya disampaikan. Kenapa baru hari ini disampaikan permohonan maaf? Tapi apa yang dia lakukan terhadap rakyat Indonesia yang hari ini banyak rakyat yang miskin, kelaparan, tenaga kerja, lapangan kerja tidak ada lagi. Justru karpet merah diberikan kepada investor. Kami ini bukan alergi terhadap investasi atau investor itu sendiri, tapi sebagai pemimpin negara harus memikirkan bagaimana dampak terhadap rakyat Indonesia yang hari ini tidak baik-baik saja. Apakah hanya sekedar permohonan maaf itu bisa menghapus semua yang dilakukan selama hampir 10 tahun? Ini tidak bisa menghapus apa yang sudah dilakukan, yang hari ini rakyat menderita. Rakyat sudah dibuat tidak lagi nyaman, tapi hanya alih-alih permohonan maaf ini. Pasti itu tidak bisa mengobati sakit hatinya rakyat. Bagaimana rakyat sekarang pengangguran, di mana-mana PHK, banyak persoalan-persoalan aturan undang-undang sampai turunannya membuat rakyat sengsara. Apalagi Undang-Undang Omnibus Law dan turunannya yang hari ini para pembantunya yaitu Kementerian Perdagangan, kementerian yang lain justru menghancurkan nasib rakyat, di mana sebagai pemimpin negara bisa mengayomi, bisa juga membuat lapangan kerja seperti yang sudah dijanjikan 10 juta lapangan kerja, tapi itu hanya untuk keluarganya. Kami sebagai rakyat tidak pernah mempunyai peluang untuk bekerja. Di mana-mana industri tekstil, garmen, mereka tutup karena itu adalah perilaku, itu adalah pembuatan aturan Joko Widodo dengan para pembantunya yang membuat hari ini rakyat dibuatnya gaduh. Tapi kegaduhan ini justru diciptakan oleh mereka sendiri. Tapi alih-alihnya nanti rakyat yang akan dipersalahkan. Apakah ini sebagai pemimpin negara? Harusnya pemimpin negara ini dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar itu kan menjamin kebebasan. Undang-Undang Nomor 33, pemerintah mengelola isi bumi, udara dan yang lainnya
untuk kemakmuran rakyat. Tapi di mana itu undang-undang itu? Tidak jelas juga implementasinya di lapangan. Di mana secara teknis justru rakyat kita menderita. Hari ini kenapa para mak-mak membuat rompi oren bahwa Jokowi sudah ditangkap oleh rakyat khususnya kaum emak-emak dan diserahkan ke KPK agar betul-betul undang-undang ini menjadi panglima. Bukan undang-undang ini hanya untuk para penguasa menghamba kepada yang punya uang. Ini yang harusnya pemerintah atau para penegak hukum ini harusnya betul-betul adil terhadap perilaku, terhadap aturan yang dibuat oleh DPR. Tapi ternyata aturan ini hanya untuk rakyat kecil. Kenapa? Ke atas tumpul, ke bawah tajam. Ini situasi dan kondisi hari ini. Tapi jangan seolah-olah kami ini dianggap tidak suka. Tapi kami sebagian bangsa Indonesia memberikan kritik, memberikan masukan terhadap para penguasa hari ini yang tinggal beberapa bulan, yang hari ini membuat rakyat menderita, membuat rakyat sakit hati. Disinilah sebenarnya memperlihatkan ketidakadilan itu yang dibuat oleh para penguasa. Kenapa? Joko Widodo harus diadilin dan dihukum, tapi bukan hanya sekedar minta maaf. Bagi saya, minta maaf pasti diterima, tapi bukan berarti diterima. Diadilin tetap dan dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ini yang harusnya kita hari ini berdiri di sini ingin menyampaikan, bukan hanya sekedar gagahan, tapi kita harus menyampaikan ini. Tidak perlu harus malu-malu, tapi kenyataan situasi dan kondisi hari ini sudah tidak baik-baik saja. Jangan dilihat hanya tinggal beberapa hari atau bulan, tapi ini perlu kita sampaikan. Kalau tidak, kapan lagi? Jangan sampai seenak udelnya sendiri. Tinggal beberapa hari, mereka akan membuat aturan-aturan di bawah undang-undang yang hari ini sudah dibuat dan sudah disahkan. Ini yang harusnya kita sama-sama, mari semua rakyat Indonesia, bukan berarti kami ini tidak suka, tapi kami harus menyampaikan dan juga harus menyampaikan ke khalayak agar rakyat Indonesia betul-betul memahami apa yang kami sampaikan pada sore hari ini. Inilah kenapa kami para emak-emak ini yang betul-betul merasakan persoalan hari ini. Para guru honorer di NTT sana sebulan gajinya hanya 250.000. Apakah ini adil? Bidan itu juga hanya 250 sampai 350.000. Inilah kondisi yang hari ini. Sebenarnya persoalan ini banyak sekali. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, Tangkap. Jokowi, Jokowi adili, Jokowi tangkap, Jokowi penjarakan, Jokowi menghadap ke Sarinah, rompi orennya menghadap ke jalan. Anda cukup diam kali ini, biar rakyat yang bicara. Anda cukup diam. Oke. Jokowi ditangkap rakyat. Selanjutnya Bunda Kurnia. Ya. Tapi aku ingin agak membesar ya Pak Ida, biar semua kedengaran tuh. Ini sendiri aja tuh. Ya. Ayo semuanya, ya biar fokus kita mengetahui apa maksud kita pada hari ini. Ibu-ibu semuanya ke sini, agak melebar sedikit biar semuanya mendengarkan ya. Kita sekaligus memberikan edukasi kepada pejalan kaki, pemotor dan orang-orang yang sedang berkendara. Sudah siap semuanya? Baik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ini tidak untuk kita saja, untuk Bapak Polisi juga ya, terutama Pak Polisi ini malahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Merdeka! 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 Saya bertanya, sudah merdekakah kita? Kita belum merdeka. Bapak Ibu sekalian, tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo untuk masa paling terakhir. Betul? Betul, Pak? Bapak kayaknya melototin saya nih, ya, undang-undang KPK yang isinya melemahkan KPK. KPK tidak lagi menjadi sebuah lembaga independen yang super body, melainkan sebuah lembaga yang menjadi rumpun bagian dari eksekutif dengan presiden sebagai pengendali dan penentunya. Hebat tidak? Walhasil apa yang terjadi? KPK menjadi alat pukul bagi lawan-lawan politik. Itu fakta atau cerita? Fakta. Fakta, ya. Sudah terbukti siapa sajakah ketum partai yang hari ini berada di posisi dia. Ya, semua memihak kepadanya. Mengapa? Karena kalau kata Bang Rocky Gerung itu, di dalam saku Jokowi ada dua. Satu sprindik, satu lagi kartu-kartu janji. Sprindik kita sudah tahu. Lu awas lu ya. Paham kan maksudnya? Ini alat pukul dan itu berbahaya. Ya, untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi menjadi negara demokratis, walaupun diklaim pemimpin-pemimpinnya dipilih dengan cara demokratis. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, tidak hanya KPK, ya, akan tetapi jaksa dan polisi ikut-ikutan dimasukkan ke dalam perjuangan mereka tersebut. Semua menjadi alat pukul, ya, betul. Nah, apalagi ada 75 undang-undang, peraturan-peraturan disinkronkan, dihilangkan, ya maknanya kegunaannya jika itu merugikan investor. Dibentuklah Omnibus Law dan ini sangat merugikan pihak rakyat yang terdampak dan buruh serta lingkungan, tetapi sangat menguntungkan investor-investor asing. Jokowi memberikan karpet merah dan kemanjaan kepada semua oligarki. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi negara kita bukan negara demokrasi, melainkan pembalikan demokrasi. Apa cirinya? 4 ciri negara yang terbalik demokrasinya. Pertama, sistem hukum yang tidak imparsial, ya, sangat memihak. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang sangat berlebihan. Yang ketiga, birokrasi yang tidak netral. Dan keempat yang paling penting berkenaan dengan para YouTuber ini. Kalianlah pahlawan kami karena media massa tidak lagi independen. Betul? Mau bukti? Mau bukti? Apakah di sini ada TV One? Apakah di sini ada RCTI? Adakah di sini TV 7? Adakah SCTV? Metro TV? Tidak ada. Mereka tidak akan pernah mau meliput kalian. Mengapa? Karena mereka sudah terkooptasi oleh pemerintahan Joko Widodo. Betul? Jadi YouTuber-YouTuber sekalian, kalian akan dicatat dalam sejarah sebagai pejuang hari ini bangsa Indonesia. Betul? Saudara-saudaraku sekalian, ingat baik-baik, jika dahulu ada pahlawan kemerdekaan, hari ini ada pahlawan mempertahankan kemerdekaan. Kau YouTuber, hidup YouTuber. Baik, sekarang apa lagi? Saya ingin mengatakan, saudara-saudaraku sekalian, ibu-ibu, emak-emak, ayo jangan sibuk sendiri. Ini adalah Jokowi. Dia memakai jaket oranye, pertanda bahwa orang ini adalah orang yang didakwa, ya, orang yang ditersangkakan melakukan suatu tindakan kejahatan. Oke? Kalau sudah kayak begini, harusnya Jokowi paham, rakyat ini menawur Anda. Rakyat ini merasakan bahwa perjuangan Anda menjadi presiden itu hanya memerdekakan diri Anda sendiri. Saya mau bertanya kepada Anda, siapa yang pada hari ini dalam pemerintahan Jokowi paling merasa enak? Siapa? Siapa yang merasa enak di zaman Jokowi? Jokowi sendiri, keluarganya, kroninya, oligarki, betul? Dan rakyat semuanya menderita, betul?
saudara-saudaraku sekalian, perlu Anda ketahui biaya pendidikan yang 20% itu pada hari ini pemerintah menurut Hakim Sazli Isra, dengerin ya, menurut Hakim Mahkamah Konstitusi Sazli Isra, bahwa negara tampaknya sudah coba-coba untuk meninggalkan kewajiban terhadap pendidikan. Betul? Biaya UKT sampai 50 juta per semester. Kurang ajar. Kurang ajar. Apakah kau tidak tahu bahwa pasal pendidikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara mencerdaskan kehidupan bangsa? Betul? Mau contoh lain? Hari ini fakir miskin, ya, anak terlantar menurut pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dipelihara oleh negara. Tapi siapa yang memelihara fakir miskin? Trotoar, jalanan, pasar-pasar, terminal. Kau lihatlah di sana. Di sanalah semua anak-anak kita yang terlantar dan akhirnya terkena narkoba dan sebagainya. Ya, ingat baik-baik itu. Lalu apalagi? Jokowi dengan kekuasaannya selalu sukanya mengancam. Betul apa tidak? Masih ingat Anda apa yang dia katakan? Dalam Pilpres kemarin dia mengancam para pemimpin daerah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Saya tahu semua. Saya punya BIN, katanya gitu. Itu adalah statement paling bodoh di dunia, ya. Paham Anda? Ya. Herannya dengerin ini. Dia mempunyai data tentang BIN, kiri, kanan, atas, depan, belakang, ya, sehingga kepala daerah pada ketakutan. Tapi begitu Ketua BPM 2I siapa Benny Ramdhani mengatakan bahwa yang merupakan otak daripada judi online bernama Mr. T, dia langsung kaget. Kok gampang banget kaget ya? Kenapa yang itu kaget? Kenapa yang itu kaget? Berarti ini yang dimaksud dengan selected outrage, kemarahan yang pilih-pilih, ya, betul. Baik, saudara sekalian, akan banyak yang ngomong. Saya mau mengakhiri ya orasi saya dengan satu saja. Saudara-saudaraku sekalian, Mama dengerin ini, dengerin. Suatu ketika pada tahun 1966, yang tercinta, presiden kita yang paling cerdas, paling tampan, baik walaupun ada kekurangan dan pasti banyak kekurangannya, Insinyur Soekarno, ayah dari Megawati, diwawancara oleh seorang wartawan dari Prancis. Tahun berapa tadi? Ini nyemak apa enggak nih? 1966. Apa kata daripada wartawan Prancis tersebut? La vie de moi. Ya, ini bahasa Prancis, saya nggak ngerti ya. La vie de moi. Artinya apa? Pak Soekarno, bagaimana negara Indonesia di masa depan? Bung Karno sambil menerawang mengatakan demikian. La vie de moi, negara saya yang akan datang, dengan sangat optimis dia mengatakan, negaraku kaya, negaraku hebat, rakyatnya bersatu, rakyatnya adalah rakyat yang luar biasa, rakyatnya pekerja keras, negaranya diapit oleh dua benua, dua lautan dengan kekayaan alam. Ya, maka pasti negaraku akan brilian. La vie de moi brilian. Seandainya beliau hari ini masih hidup, apakah Soekarno akan berkata yang sama melihat seorang Joko Widodo yang begitu royal memberikan penghormatan kepada keluarganya berupa tokoh nasional kepada anaknya, menantunya, istrinya dan sebagainya. Lalu telah berhasil meloloskan putranya untuk menjadi wakil presiden ke-14 Republik Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kalian yang memegang keputusan, kalian yang mengetahui, kalianlah yang memutuskan. Hari ini ada Mbak Ida, Mbak Menu, Mbak Esa, Mbak Tita, Mbak Desi, semuanya mak-mak. Kalian adalah pahlawan bagi Indonesia. Jangan berhenti sampai 2 bulan lagi Jokowi menyelesaikan, dan jangan biarkan dia melenggang bebas. Harus diadili, betul. Demikian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Satu pertanyaan yang belum dijawab. Jokowi peliharaan siapa? Oligarki. Jokowi kalau terus kayak itu peliharaan setan. Jokowi peliharaan siapa?
peliharaan setan. Selanjutnya ada Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya, kenapa sih emak-emak ini kok cerewet banget? Kenapa sih emak-emak ini kok kayak kurang kerjaan? Apakah aksi itu sudah menjadi hobi baru dari emak-emak? Kita turun karena anak-anak kita. Sekarang apa yang bisa diharapkan selama 10 tahun di dalam kepemimpinan Jokowi? Tidak ada. Ya, satu. Sekarang apa-apa susah. Yang bilang Jokowi itu bapak infrastruktur, ayo hadapan sama saya. Kalau memang infrastruktur itu hanya kan hutang yang besar, untuk apa? Sekarang saya tanya, apakah bapak-bapak yang naik motor itu dia ikut menikmati infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi? Tidak, tapi mereka ikut membayar hutang dengan pajak yang tinggi. Kemudian kereta cepat Wus, ya, coba dibangun berapa juta, berapa banyak banget pokoknya ya. Nah, kemudian kita lihat dalam satu harinya berapa penumpang yang naik? Sedikit. Sekarang saya tanya, bapak-bapak polisi, apakah bapak mau naik bus? Nggak mau juga. Sekarang pertanyaannya adalah, Pak Jokowi itu membangun untuk siapa? Kan begitu. Ya. Dan satu lagi, ini adalah demokrasi, bukan monarki. Tapi apa yang terjadi? Sekarang membudidaya orang dalam. Hampir semua rata-rata memerlukan orang dalam. Kenapa? Karena pemimpin kita mencontohkan hal itu. Jadi apa sih yang tidak dirusak oleh seorang Jokowi? Tempo aja sampai mengangkat nawa dosa Jokowi. Padahal kita emak-emak sudah jauh lebih dahulu ya daripada Tempo. Gimana dah? pasal berapa yang dilanggar oleh Jokowi? Banyak. 31, ya. 33, 34, 27, 28, seluruh undang-undang dasar 1945 dilanggar oleh Jokowi. Ya. Dan kita fokus pada 31. Ketika anak-anak kita dihancurkan, ketika anak-anak kita masa depannya dikat, dan ketika anak-anak kita dibodohkan. Isu terbaru pada tanggal 29 kemarin, Bapak Jokowi mengucapkan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahan yang dibuat selama dia memimpin Indonesia. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya menolak permintaan maaf Jokowi. Tapi apa yang terjadi? Tanggal 31 Juli 2024, Luhut Binsar Panjaitan mengeluarkan statement akan mengimpor hakim dari UAE sampai Singapura. Ini goblok lagi aja. Ya. Apa-apa diimpor. Hakim diimpor, petani diimpor, dokter diimpor, pengajar diimpor. Hati-hati. Lalu yang buat yang untuk pribumi mana? Hati-hati Pak Polisi, nanti Pak Polisi pun kita akan impor. 29 Juli dia sudah minta maaf. 31 lewat menterinya dia mengeluarkan statement akan mengimpor hakim. Apa tidak menyakiti hati rakyat lagi? Apakah ini tidak menyakiti hati rakyat lagi? Tidak diimpor pun dunia hukum kita sudah berantakan menindas rakyat, apalagi diimpor. Akan seperti apa nasib rakyat? Betul? Betul sekali. Kalau misalnya, jadi sebetulnya kita itu tidak perlu pemimpin yang pintar, ya, tapi hanya cukup pemimpin yang nasionalis dan amanah. Karena Indonesia itu sebetulnya sumber daya alam kita tuh besar banget. Kalau memang digunakan secara amanah, pasti pendidikan akan gratis. Dan terbaru, putri kesayangannya, Kang Iyang, adalah bagian dari grup nikel, tambang nikel yang menguasai Medan sana. Oke? Artinya politik dinasti dari Sabang sampai Merauke dikebaganakan oleh Joko Widodo. Jadi jangan salahkan mama. Jika Jokowi, kami
harus hukum. Jokowi harus dihukum. Ini adalah karena ya seperti itu, kerusakannya sangat benar-benar merusak kehidupan bangsa kita sampai kemudian titik ke bawah. Tidak ada lagi level menengah, yang ada hanya si kaya dan si miskin. Oke. Pada intinya Jokowi adalah the real perusak NKRI. The real perusak NKRI. Jadi Anda Bapak Jokowi, kami berikan rompi oren yang kami beri untuk Anda, dan Anda jadikan kami tahanan KPK. Berikut tahanan rakyat dan kemudian tahanan negara. Tidak akan lepas dari hukum rakyat. Next 20 Oktober akan Anda lihat sebesar apa kemarahan rakyat terhadap Anda. Ya. Jangan bertanya-tanya. Jokowi adalah presiden pertama yang akan ditawur oleh rakyat, khususnya adalah emak-emak. Karena kita sudah sepakat, Jokowi adalah musuh kita. Kenapa? Di Jokowi pendidikan mahal, susah, dan tidak ada lagi terpihakan terhadap rakyat Indonesia sendiri. Ya, saya anak untuk semuanya, media. Putar balik. Anda sekarang cukup apa kata kami? Kalau kata kami muter-muter, kata kami diam. Ini rompi oren yang kami berikan. Ini adalah sebagai bentuk kekecewaan kami, kemarahan kami. Ini adalah tahanan KPK yang akan Anda gunakan nanti. Ini adalah hanya contoh, sebagai contoh. Tapi next tidak ada contoh kedua. Balik kanan, balik kanan. Jokowi, musuh kita semua. Jokowi, musuh mama. Jokowi, musuh rakyat Indonesia. Anda yang sudah menghancurkan anak cucu kami. Anda yang menghancurkan seluruh bumi Indonesia. Anda yang menghancurkan konstitusi negara Indonesia. Jangan lupa 190 tahun. 190 tahun Anda gadaikan negeri ini ke mereka. Artinya Anda sudah menjual negeri ini ke asing. Apa hukuman Anda untuk Anda? Apa hukuman untuk Anda? Miskinkan Anda. Hak Anda sebagai warga negara dicabut, hak politik Anda dihilangkan, dan miskin untuk 7 turunan. Ya, bulan Oktober adalah mulai Indonesia bersih-bersih dari nepotisme. Mulai dari istana dan semua badan pemerintahan harus bersih dari nepotisme. Kita kembalikan lagi menjadi Indonesia demokrasi. Indonesia demokrasi Pancasila, di mana seluruh tatanan demokrasi akan berdasarkan kepada Pancasila. Anda hafal Pancasila, Pak? Anda hafal, Pak? Anda tidak akan hafal. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Anda hafal apa artinya? Tidak. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda tidak hafal karena Anda tidak beri kemanusiaan. 3, persatuan Indonesia. Apa Anda hafal? Apa persatuan? Tidak, karena Anda telah memecah belah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah biasa. Pas banget lagi itunya yang jadi. Apakah Anda mencontohkan itu? Tidak. Anda sudah mengobrak-abrik nilai-nilai demokrasi, nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi jelas Bapak Joko Widodo tidak hafal Pancasila. Dan satu lagi kejadian. Republik kita adalah RI, Republik Indonesia, bukan Republik Influencer. Ya, ingat, Republik Indonesia bukan Republik Influencer. Apa kepentingan Pak Jokowi membawa influencer untuk ke IKN? Pencitraan, atau Anda panik hingga memunculkan influencer. Untuk apa pentingnya? Tidak, unfaedah. Untuk apa influencer? Ya. Anda berikan biaya yang mahal, keluarkan APBN, menggunakan jet kenegaraan, angkut semua ke IKN. Untuk apa? Padahal di sini banyak banget rakyat yang susah, ya. Kalau kita bicara tentang kesalahan Jokowi tidak akan pernah habis, ya. Dan jangan lupa, Jokowi bukan hanya Jokowi yang salah. Nanti next aksi kita akan pawai lagi. Kroni Jokowi akan kita kasih rompi orange pula. Jokowi dan kroninya, kami antarkan Anda dengan menggunakan rompi orange sebagai tahanan KPK, sebagai tahanan negara, dan Anda akan ditawur oleh rakyat.
Betul. Kita akan bawa poster-poster lebih banyak lagi. Jadi kepada yang hadir di sini, kita ajak semua teman-teman untuk ikut bersama kita karena kita sebetulnya perlu sekali bantuan dari mereka untuk membawa kesalahan-kesalahan Jokowi selama 10 tahun. Ya, bukan semuanya lebih daripada yang sudah ditunjukkan oleh majalah Tempo. Untuk semuanya. Udah oke. Cukup? Udah cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini adalah bentuk kekecewaan dari Aliansi Rakyat Pemunggah, Mama yang mewakili seluruh mama di Indonesia. Karena inilah adalah faktanya, kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo selama 1 dekade beliau menjabat. Dia menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Next, apakah akan ada Jokowi yang kedua? Jika ada, maka akan berhadapan kembali dengan ARM, Aliansi Rakyat Menggugat. Kita adalah emak-emak penjaga bangsa, pilar bangsa ini. Ingat ya, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik.